Dan saya sudah bikin analisanya sebelumnya ya, bahwa harga Pi sudah tembus di 1,65 dolar, bahkan sempat menyentuh di 1,5. 0,2 Pi sama dengan satu mobil itu nggak ada. Ya sekali lagi ini kalau saya cari-cari postingan seperti ini yang saya pernah bahas itu sudah nggak ada, dihapus, mungkin sudah malu ya, karena 0,21 Pi sama dengan satu mobil itu ngarang ya, ngayal. Kalaupun ada, ya semuanya sudah punya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi untuk koin-koin kripto dan token-token kripto. Oke, untuk sebelumnya, untuk Crypto Summit atau KTT pertemuan untuk pembahasan kripto di Gedung Putih ini sudah selesai. Memang untuk hasilnya itu di tengah-tengah ya. Bisa dibilang bagus dan bisa dibilang nggak terlalu bagus. Jadi di tengah-tengah, dimana memang hasilnya untuk Bitcoin Reserve dari Amerika sendiri itu akan menghold atau menyimpan Bitcoin dari hasil sitaan, dan kemungkinan besar untuk penambahan pembelian Bitcoin itu akan masih ditangguhkan ya, belum ada untuk rencana ke sana. Dan itu menyebabkan memang untuk Bitcoin, kalau kita lihat di sini itu set Y ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Untuk di video yang ini ya, untuk strategi Bitcoin Reserve-nya dari Amerika itu akan sideways untuk harga Bitcoin, tapi kemungkinan besar ya untuk kecenderungan terus naik itu masih ada dan pasti ada dan akan ada dan terus ya. Oke, karena kalau kita lihat dari perjalanan Bitcoin 15 tahun belakangan ini, memang Bitcoin terus naik ya. Dari 2010 saya memperhatikan Bitcoin itu ya, meskipun Bitcoin sudah ada sebelum 2010 ya, tapi untuk booming-boomingnya ya mulai ekspansi itu di tahun 2010, dan saya baru masuk kripto itu di tahun 2013-14 ya. Kalian tenang saja karena memang siklus dari Bitcoin itu seperti itu, dia akan mengalami koreksi dan akan naik kembali. Nah, apakah untuk potensi kedepannya bagus ya? Bagus ya, karena memang masih banyak analis dan masih banyak yang akan menserok dari Bitcoin, termasuk dari Amerika. Banyak dari perusahaan dan instansi terkait itu akan melakukan serok-serok, dan banyak adopsi dari banyak negara yang melakukan pembelian Bitcoin secara bertahap sebagai aset cadangan juga, termasuk dari El Salvador, Bhutan ya, kemudian dari banyak pokoknya ya, untuk yang akan membuat aset cadangan ini dari Bitcoin. Oke, untuk dari Cointelegraph ya, untuk Howard Lutnick menjelaskan bahwa Bitcoin akan bernilai jauh lebih tinggi dari harga yang saat ini. Jika kalian melewatkan kesempatan untuk harga Bitcoin yang saat ini, memang untuk Bitcoin itu terkoreksi hanya beberapa persen, yaitu hanya 21,25%, nggak terlalu dalam dibandingkan altcoin lainnya yang untuk saat ini, yaitu kalau kita bisa lihat dari XRP, untuk dari Solana itu terkoreksinya luar biasa ya. Kalau kita lihat dari Solana itu terkoreksi lebih dari 49. Nah, ini malah di 52,9%. Ini untuk Solana kalau kalian mau mendapatkan kesempatan yang lebih bagus ya, karena harga tertinggi Solana kemarin itu di harga 254 dolar dan saat ini terkoreksi di harga 138 dolar. Nah, untuk kalian yang mau share-share altcoin, nah ini paling bener nih. Untuk kalian mungkin mau share, kalian gunakan strategi yang sudah saya share ya. Untuk strateginya di ini ya, untuk cuan luber di kripto nih, untuk strategi investasi di kripto. Jadi kalian kalau punya modal ya, dari 100% modal kalian jangan masukkan ke memes coin terlalu banyak ya, maksimal di 10%-nya, dan sisanya kalian mungkin ke Bitcoin atau ke altcoin lainnya, itu lebih aman. Jadi biar kalian nggak ketar-ketir. Jadi untuk pembahasan kita akan bahas Pi Network ya. Untuk Pi saat ini mengalami koreksi yang lebih dalam. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah bikin analisanya bahwa Pi akan berpotensi di 1,65 dolar dan itu sudah terlewat.
sudah melewati maksudnya ya. Dan kalau kita lihat untuk Pi memang sudah menjadi trending, menjadi 20 top trending di CoinGecko. Tapi tidak di Coin Market Cap. Saya lebih cenderung lebih percaya di Coin Market Cap ya. Dan saat ini memang untuk Pi mengalami koreksi. Kalau kita lihat harga koreksi terkoreksinya Pi ini ya, tidak serta-merta karena Bitcoin juga, tidak, karena memang Pi masih ada beberapa masalah dan ada pause yang keluar ya untuk dari Pi, karena melihat potensi Pi untuk saat ini tidak begitu bagus ya. Dan tapi perlu kita ketahui perjalanan Pi ya, meskipun baru launching ya, baru launching open mainnet, meskipun sudah launchingnya itu 6 tahun yang lalu ya, tapi open mainnetnya sekarang di tahun ini ya, itu bisa dibilang Pi mengalami perjalanan yang cukup lama ya, untuk persiapan yang cukup lama. Tapi di sini kalian harus yang namanya open minded juga ya, open minded maksud saya ya, untuk berpikir terbuka tentang harga Pi. Jadi jangan terfokus di harga 314.000 dolar sekian atau 314 dolar, tapi kalian harus fokus di harga yang saat ini. Meskipun banyak yang berkata CT-nya belum memberikan harga resminya, tapi harga yang di market ini bisa dibilang adalah harga resmi Pi yang bisa diperdagangkan ya. Kalaupun harga Pi untuk mungkin kalian masih percaya harga Pi akan jauh lebih mahal, yaitu di 314 dolar ya. Mungkin hanya kalian yang bisa memperdagangkan antar ini ya, antar user atau antar pengguna Pi saja, komunitas seperti itu ya. Tapi disinilah untuk harga yang lebih global, yaitu di harga market yang secara terbuka ya, namanya open minded. Jadi kalian akan mengikuti arus yang ada di global market secara global seperti ini. Dan saya sudah bikin analisanya sebelumnya ya, bahwa Pi kalau kalian buka untuk di video sebelumnya seperti ini ya. Ini video sebelumnya ya. Ini di Pi Network Pioneer wajib tahu harga selanjutnya. Waspadai harga berikut nih. Saya putarkan ya. Si turun untuk Pi itu masih ada, karena untuk market hari ini itu masih bergejolak dan belum menentu, dan Pi itu mengikuti pergerakan dari kondisi market hari ini dan hari selanjutnya, dan Pi masih bisa kembali lagi di 1,6 ya. Di sini kita lihat untuk Pi masih berpotensi untuk kembali di 1,65 dolar. Nah, itulah untuk yang saya analisa kemarin ya. Jadi mungkin untuk kalian yang berpikir, sok tahu ini harganya akan ke 1,65. Nyatanya saat ini harga Pi sudah tembus di 1,65 dolar, bahkan sempat menyentuh di 1,5. Nah, saat ini kembali naik di 1,6 sekian ya. Nah, disinilah kita akan analisa lagi ya. Jadi kalau ada yang berpikir Pi bisa nggak ke 314.159 dolar, atau harga Pi 0,2 Pi bisa beli mobil, nggak ada bosku. Untuk harga ke situ belum ada. Itu dia butuh market cap yang gede, dan kalau mau menyaingi Bitcoin dia hanya butuh pembakaran yang besar-besaran, dan harga Pi saat ini nggak bisa ke situ ya, atau ke 314 dolar atau ke 314.000 dolar, itu nggak bisa. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk total supply Pi itu di 100 miliar ya, di 100 miliar, dan akan terus bertambah. Kenapa akan terus bertambah? Karena di sini ya, untuk peredaran sirkulasi Pi itu akan terus bertambah. Kenapa? Karena untuk Pi yang sudah ini ya, sudah menambang dan sudah KYC, kemudian sudah bisa untuk transfer ke bursa, itu akan menambahkan total supply Pi di market dan akan membuat harganya lebih dam lagi. Dan inilah yang menjadi pokok permasalahan itu, sehingga untuk permasalahan Pi ini berentetan ya, berentetan. Apa jadi masalahnya Pi berikutnya? Untuk masalah Pi kalau kita lihat di akun X-nya di sini ya, untuk Pi. Nah, di sini itu banyak banget masalahnya, yaitu masalah di KYC. KYC banyak yang tidak di ACC, alias untuk ACC sementara ya. Di sini hanya ACC sementara, jadi nggak bisa migrasi. Untuk Pi-nya nggak bisa dimigrasi dan nggak bisa ditransfer ke bursa. Ini yang memang dilakukan oleh CT ya, yang dilakukan oleh CT secara sengaja, agar untuk kalian yang
nggak bisa migrasi, kalian nggak bisa transfer untuk koin P kalian ke bursa, sehingga nantinya itu nggak membuat harga P lebih dump. Mungkin memang sengaja dilakukan seperti itu karena untuk kalian yang sudah KYC kemudian di approve, kemudian kalian migrasi, kalian transfer ke bursa, itu akan membuat di sini ya total supply P yang ada di bursa, di market itu akan bertambah, akan membuat harga P lebih dump. Seperti itu ya, paham ya? Jadi itulah yang dilakukan mungkin dari CTP ya, atau core teamnya dari P. Nah, di sini kalian bisa lihat semua permasalahannya sama. Kenapa nggak bisa KYC? Kenapa nggak bisa migrasi? Seperti itu. Nah, kalian bisa koreksi kalau mungkin saya salah ya untuk soal KYC ini. Karena memang kenyataannya seperti itu ya, nggak bisa KYC. Dan ada permasalahan lain, yaitu ada scammer, banyak banget scammer yang menjanjikan akan bisa ya membeli atau menampung koin kalian lebih harga yang lebih bagus. Jadi kalian untuk pioner-pioner ini jangan percaya pada scammer. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada yang nanya bagaimana cara saya untuk menjual koin P. Nah, ini banyak yang menanggapi, aku akan membeli Pimu ya untuk dengan harga yang lebih bagus, jangan percaya. Ketika kalian akan mentransfer ya ke orang tertentu itu yang kalian percayai, nantinya kalian nggak akan dibayar apapun seperti itu ya. Itu scammer atau penipu yang akan berpura-pura akan memberikan harga yang bagus. Jangan, lebih baik ya untuk kalian buang saja ke market ya, masuk ke market, kalian jual ke harga market saat ini. Jika kalian diiming-imingi harga yang lebih tinggi dari market, jangan percaya karena market secara global itu berlakunya seperti ini. Untuk saat ini marketnya di harga 1,68 dolar ya, kalian buang saja dan jual di market dengan harga yang segini ya, atau hold di exchange yang kalian gunakan saat ini. Nah, kenapa harga P bisa turun sampai hari ini ya? Itu memang untuk seperti yang saya katakan ya. Untuk yang saya katakan sudah nggak ada paus yang menerkam P. Paus sudah pada keluar. Untuk retail pun sudah keluar. Untuk retail di sini ya, untuk kemarin saya katakan ada retail di sini membeli pelan-pelan, itu sudah keluar. Sudah jenuh ya, untuk retail sudah melakukan kejenuhan. Bahkan mungkin yang sudah ACC atau KYC dan bisa di-approve dan bisa migrasi dan bisa ditransfer ke sini ke bursa, itu juga sudah menjual harga P secara rasional, yaitu harga secara market. Dan apakah ada potensi P bisa lebih turun? Bisa. Untuk potensi P bisa lebih turun ya. Jadi di sini saya akan analisa lagi. Untuk harga P, jika harga P di sini menjadi untuk titik supportnya ya, yaitu 1,525, kalian ingat-ingat ya. Untuk kalian ini bisa lebih dalam lagi, lebih jatuh di 1,212. Nah, jika harga P saat ini memang mengalami kenaikan, ini lagi mantul nih, untuk harga P lagi mantul, kita perhatikan. Nah, kita buat yang namanya resistennya P. Di sini menjadi resisten baru P. Nah, P ya, jika P bisa melewati harga dari resisten ini, nih di 1,9 ya. Harusnya sih kalau dia bisa, maka dia akan kembali mantul di resisten berikutnya, yaitu di 2,2 ya. Jadi kalian harus lihat ya untuk dua skenario ini ya. Oke, untuk pertama, untuk P harus melewati dari resisten 1,95 dolar. Jika itu bisa berhasil, P akan berusaha naik melewati di 2,2. Harga terbaik yang saya katakan sebelumnya yaitu harga 2,2 dolar, di mana harga yang bagus untuk kalian menjual P kalian. Dan untuk saat ini P masih berpotensi turun ya. Untuk saat ini kekuatan P untuk naik itu belum ada ya. Kalian ingat-ingat, untuk potensi kenaikan harga P itu belum ada. Jadi P masih berpotensi turun di sini ya, untuk melewati dari harga 1,525. Oke, kemudian untuk P akan berlanjut turun jika harga 1,525 dilewati. P akan berlanjut turun bisa lebih dalam di 1,21.
Ingat itu skenario keduanya. Oke, kalian paham ya. Dan untuk harga Pi nggak ada ya. Sekali lagi nggak ada yang namanya di harga 314 dolar ataupun 314.000 dolar. Jadi kalian harus realistis karena harga market jika koin yang sudah masuk ke bursa secara global ya mengikuti harga yang ada di global ya. Meskipun kalian menunggu core team kalian mengatakan harga Pi segini segini nggak ada. Bahkan ada yang pernah mengatakan harga Pi belum ditetapkan, CT belum menetapkan harga Pi. Ya memang belum ditetapkan karena secara global sudah ditetapkan harga segini. Meskipun ditetapkan itu tetap harganya ikut mengikuti harga global seperti ini. Nggak bisa ditetapkan secara personal ya, kecuali ya memang untuk market capnya kemudian total supply-nya itu lebih sedikit dari total supply yang saat ini, itu bisa mungkin harga Pi bisa lebih gede saat awal listing ya, tapi nyatanya harga Pi saat listing itu di 2 dolar dan ini nggak bisa naik lebih tinggi karena memang Pi dibatasi dari total supply-nya yang begitu gede 100 miliar. Kemudian untuk Pi juga masih banyak yang KYC dan migrasi kemudian membuang tokennya ke bursa, itu menambah total pasokan yang ada di bursa. Sekali lagi seperti itu. Jadi kalau kalian bermimpi Pi untuk harga Pi bisa ini ya 0,2 pi sama dengan satu mobil itu nggak ada ya. Sekali lagi ini kalau saya cari-cari postingan seperti ini yang saya pernah bahas itu sudah nggak ada, dihapus, mungkin sudah malu ya, karena 0,21 pi sama dengan satu mobil itu ngarang ya ngayal. Kalaupun ada ya semuanya sudah punya mobil ya karena semuanya bisa menserok pi secara market, secara bursa itu bisa diserok dengan berapapun. Nah, oke, tetap biar gunakan uang dingin ya karena harga Bitcoin akan sideways untuk saat ini itu berkutat di 88.000 sampai dengan 85.000. Untuk kalian bisa komen di kolom komentar nih bagaimana tanggapan kalian yang punya Pi banyak. Sekali lagi jangan berharap Pi bisa di harga 314 dolar ataupun 314.000 dolar ya. Jadi kalian turunkan ekspektasi kalian biar kalian nggak terlalu stres ya atau berkhayal yang tidak-tidak tentang apa yang ingin kalian beli, apa yang bisa kalian punya dengan harga Pi yang segitu. Nyatanya harga Pi ya segini ya di 1,6 saat ini karena market yang sudah menentukan ketika sudah dibuang. Sekali lagi tetap dior, jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, kalian bisa share ke teman kalian, kalian bisa like, subscribe. Terima kasih dan bye bye.